Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Jalan hidup Khalid memang menakjubkan. Sebelum memeluk Islam, ia seorang pembunuh kejam yang menggetarkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Setelah masuk Islam, ia berbalik menjadi pembunuh yang membinasakan musuh-musuh Islam pada hari-hari selanjutnya. Demikian pemikir Islam asal Mesir Khalid Muhammad Khalid mulai tulisannya tentang Khalid bin Walid. Suatu hari Khalid bin Walid berdialog dengan dirinya sendiri dan memutar akal batinnya untuk merenungkan agama baru yang makin hari makin bertambah pemeluknya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memohon kepada Allah agar memberikannya petunjuk. Ia berkata dalam batinnya, "Demi Allah, sungguh telah nyata bukti-buktinya. Sungguh laki-laki itu adalah seorang utusan. Lalu sampai kapan? Demi Allah, aku akan bangkit untuk masuk Islam." Bagaimana ceritanya sampai Khalid bin Walid masuk Islam? Berikut ulasannya. Aku menginginkan seseorang yang akan menjadi teman seperjalanan. Aku menjumpai Utsman bin Thalhah. Aku menceritakan kepadanya apa maksudku, dan ia pun segera menyetujuinya. Kami berangkat bersama-sama. Ketika hari sudah hampir siang, ketika kami sampai di suatu dataran tinggi, tiba-tiba kami bertemu dengan Amr bin As. Ia mengucapkan salam dan kami membalasnya. Kemudian ia bertanya, "Kemanakah kalian hendak pergi?" Kami pun menceritakan tujuan kami kepadanya, dan ia juga mengutarakan maksudnya untuk menjumpai Nabi hendak masuk Islam. Kami pun berangkat bersama-sama dan sampai di kota Madinah pada awal bulan Safar 8 Hijriah. Ketika aku telah dekat dengan Rasulullah, aku segera memberi salam kepada beliau. Nabi pun membalas salamku dengan muka yang cerah. Aku pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau mempunyai akal sehat, dan aku mengharap akal sehat itu hanya akan menuntunmu ke jalan yang baik." Aku berbaiat kepada Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Mintakanlah ampunan saya atas semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah." Beliau menjawab, "Sesungguhnya keislaman itu telah menghapuskan segala perbuatan yang lampau." Aku berkata, "Meski begitu, mintakanlah ampunan untuk saya, wahai Rasulullah." Beliau pun mengucapkan doa, "Ya Allah, aku memohon agar engkau mengampuni Khalid bin Walid atas tindakannya menghalangi jalanmu pada masa lalu." Setelah itu Amr bin As dan Utsman bin Thalhah bersama-sama memeluk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus atau Sayfullahul Maslul. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah bibi Khalid adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid memiliki hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, Khalid yang melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang menjadi lemah setelah bernafsu mengambil rampasan perang dan turun dari bukit Uhud, langsung menghajar pasukan muslim pada saat itu. Namun justru setelah perang itulah Khalid masuk Islam. Ayah Khalid, Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia orang yang kaya raya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina.
Suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, merekalah yang mengurus gudang senjata dan tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Thalib, orang-orang Bani Makhzum lah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Saat terjadi perang Mu'tah, ada 3 orang syuhada yang meninggal dalam perang melawan Romawi itu. Kaum muslimin menunjukkan prestasi yang gemilang. Ketiga orang syuhada itu adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Untuk 3 pemegang panji perang yang telah syahid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panji perang di tangan Zaid bin Haritsah. Ia bertempur sambil membawa panji perang hingga gugur. Kemudian panji tersebut diambil Ja'far yang bertempur sambil membawa panji perang hingga gugur pula. Kemudian giliran Abdullah bin Rawahah memegang panji tersebut sambil bertempur maju hingga ia gugur sebagai syahid. Sabda Rasulullah selanjutnya berbunyi, kemudian panji itu pun diambil alih oleh salah satu pedang dari pedang Allah, lalu Allah membukakan kemenangan di tangannya. Siapakah pahlawan itu? Dialah tidak lain dan tidak bukan Khalid bin Walid, tokoh yang saat ini kita bahas. Sebenarnya dalam peperangan itu Khalid bin Walid hanyalah prajurit biasa di bawah 3 panglima perang yang telah diangkat oleh Rasul, yaitu Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawaha. Mereka bertiga telah menemui syahidnya. Setelah ketiganya syahid, Thabit Akram bergegas menuju bendera perang tersebut, lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkat tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan Islam, agar barisan mereka tidak kacau balau dan agar semangat pasukan tidak kendur. Tak lama setelah itu, dengan gesit Thabit melarikan kudanya ke arah Khalid bin Walid sembari berkata kepadanya, peganglah panji ini wahai Abu Sulaiman. Sebagai yang baru masuk Islam, Khalid merasa tidak layak memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat orang-orang Muhajirin dan Ansor yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya. Karakter pribadi Khalid memang seperti itu, sopan, rendah hati, bijaksana, dan kelebihan lainnya. Ketika itu ia menjawab, tidak, aku tidak pantas memegang panji perang itu. Engkaulah yang berhak memegangnya, karena engkau lebih tua dan telah menyertai perang Badar. Thabit menjawab, ambillah, sebab kamu lebih tahu strategi perang daripada aku, dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali untukmu. Kemudian Thabit berseru kepada seluruh anggota pasukan Islam, apakah kalian bersedia bila dipimpin oleh Khalid? Mereka menjawab, ya. Prajurit Khalid yang jenius itu kini memegang amanah sebagai pemegang komando perang. Ia memang panji dalam perang tersebut, dengan tangan kanan dan mengacungkan ke arah depan. Ia terlihat seperti hendak menjebol semua pintu yang terkunci selama ini, dan sudah datang saatnya untuk didobrak dan diterjang. Sejak saat itu, kepahlawanannya yang luar biasa mencapai titik puncak yang telah ditentukan Allah baginya, baik ketika Rasul masih hidup maupun ketika Rasul telah wafat. Khalid memegang tampuk pimpinan pasukan setelah kondisi pertempuran terakhir telah benar-benar prihatin. Pasukan kaum muslimin sudah banyak berjatuhan. Tubuh-tubuh mereka berlumuran darah, sedangkan tentara Romawi dengan kuantitas yang lebih besar terus maju, menerjang, laksana banjir menyapu medan. Dalam situasi demikian, tidak ada jalan dan strategi perang yang mampu mengubah pertempuran yang akan berakhir menjadi berbalik 180 derajat, yang menang jadi kalah dan yang kalah jadi menang. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya jalan yang diharapkan adalah bagaimana melepaskan tentara Islam dari kemusnahan total dengan menghentikan korban yang terus berjatuhan.
dan keluar selamat dengan sisa-sisa pasukan yang ada. Namun untuk mundur dalam kondisi seperti itu termasuk mustahil. Berarti apa langkah yang harus dilakukan? Disinilah peran Khalid terlihat sebagai seorang panglima perang. Ia mengamati seluruh medan tempur yang luas. Ia mengatur rencana dan langkah-langkah strategis taktis yang diambil secepat kilat. Ia segera membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok besar dalam suasana perang yang terus berkecamuk. Setiap kelompok diberikan tugas masing-masing olehnya. Dari strategi itu dan izin dari Allah, ia akhirnya dapat membuka jalur luas di antara barisan pasukan Romawi. Dari jalur tersebut seluruh sisa pasukan Islam dapat keluar meloloskan diri dengan selamat. Keberhasilan ini benar-benar tidak dapat dilupakan sejarah, sehingga Rasulullah SAW memberi gelar bagi Khalid Saifullahul Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 yang menghadapi tentara Bizantium. Dengan jumlah pasukan 240.000, dia sama sekali tidak gentar menghadapinya. Dia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yarmuk itu. Dalam Perang Yarmuk, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang berlipat-lipat. Ditambah lagi pasukan Islam yang dipimpin Khalid tanpa persenjataan yang lengkap, tidak terlatih dan rendah mutunya. Ini berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap dan baik, terlatih dan jumlahnya lebih banyak. Bukan Khalid namanya jika tidak mempunyai strategi perang. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan Islam untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar dari musuhnya. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu taktik yang digunakan oleh Romawi terutama di Arab Utara dan Selatan ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bagian: depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Hal ini dilakukan agar mereka jangan sampai lari dari peperangan. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Perang yang dipimpin Khalid lainnya adalah Perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Perang Riddah ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah akan batal dengan sendirinya setelah Rasulullah wafat. Oleh sebab itu, mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya kemenangan ada di pihak Khalid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada 634 Masehi. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada, walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Hal ini ditunjukkannya saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Hal itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridho Sang Maha Pencipta. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam bukan karena Umar. Jadi dimanapun posisinya selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid tetap prima. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang seorang sahabat Rasulullah SAW seperti Khalid bin Walid. Lantas, apa alasan Khalifah Umar mencopot Khalid?
Umar mengutarakan alasan kenapa ia mencopot keponakannya itu. Demi Allah, wahai Khalid, sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia bagiku dan sangat kucintai. Umar juga mengirimkan surat ke berbagai penjuru daerah pernyataannya. Sesungguhnya aku tidak memecat Khalid karena marah atau pengkhianatan. Akan tetapi aku memecatnya karena mengkhawatirkan keselamatan banyak jiwa dari sikap Khalid yang begitu tangguh dalam peperangan. Ketika mendengar Khalid jatuh sakit, Umar bin Khattab yang saat itu berada di Madinah langsung menjenguknya. Ia memacu kudanya hingga berhasil tiba di tempat Khalid hanya dalam waktu 1 hari. Akan tetapi sayangnya Khalid dipanggil oleh sang Khalik. Ia meninggal di kota Hims. Umar bin Khattab menangis. Bukan main sedihnya saat itu. Bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya si pedang Allah menempati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kepanatikan manusia yang berlebihan terhadap Khalid berkurang, Umar berencana untuk mengangkatnya kembali sebagai pimpinan tentara Islam. Namun takdir berkata lain. Khalid sendiri, jika seandainya bisa memilih, tentu ia ingin menambah usianya agar dapat meneruskan perjuangan Islam. Semangat juang dan keharuman namanya akan dikenang sepanjang masa. Selama kuda-kuda perang masih meringkik, mata-mata pedang masih berkilatan, dan selama panji-panji bendera tauhid masih berkibar di atas pundak tentara Islam. Begitu tulis Khalid Muhammad Khalid. Semangat juang Khalid bin Walid dapat kita lihat dalam ucapannya. Tidaklah suatu malam yang di dalamnya aku dihadiahi pengantin atau dikaruniai bayi. Itu sesungguhnya lebih aku sukai daripada malam yang sangat menegangkan saat aku berada dalam ekspedisi tentara muhajirin dan menemui pagi bersama mereka menggempur kaum musyrikin. Khalid adalah seorang panglima dengan kesukaran hidup seorang prajurit dan kerendahan hati. Ia juga seorang prajurit dengan tanggung jawab seorang panglima dengan keteladanannya. Seorang pahlawan perang yang hatinya risau bila mati di atas tempat tidurnya. Ketika itu ia berkata sambil meneteskan air mata di saat-saat terakhir hidupnya, "Aku telah ikut serta dalam pertempuran di mana-mana. Seluruh hidupku penuh dengan tebasan pedang, tusukan tombak, serta tancapan panah. Namun kini aku harus mati di atas ranjangku dalam keadaan terbujur laksana matinya seekor unta. Sungguh mata para pengecut tidak akan tertidur." Peninggalannya saat meninggal juga tidak banyak, hanya kuda perang dan pedangnya. Jika ditambah lagi, peninggalannya yang lain adalah sebuah kopiah yang di dalamnya ada beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat jenazahnya diusung keluar dari rumah, ibunya melepasnya dengan kata-kata, "Engkau lebih baik daripada jutaan orang, karena engkau berhasil membuat wajah mereka tunduk. Soal keberanian, engkau lebih berani daripada singa betina yang sedang mengamuk melindungi anaknya. Soal kedermawanan, engkau lebih dermawan daripada air yang mengalir deras, yang terjun dari celah bukit curam ke lembah." Umar mendengar senandung tadi, air matanya berderai. Lalu ia berkata, "Engkau benar, demi Allah ia memang seperti itu." Kini tinggallah pahlawan itu di pembaringannya. Para sahabat tegak berdiri dengan khusyuk. Dunia seakan hening, tenang, dan sepi. Keheningan yang mengharukan itu tiba-tiba dipecahkan oleh bunyi ringkikan dan dengusan kuda yang datang. Sewaktu kuda itu sampai di dekat kumpulan orang-orang yang sedang termenung menghadapi kuburan yang masih basah, kuda itu menggerak-gerakkan kepalanya bagaikan mengibarkan panji perang. Kuda itu terhenti dan matanya menatap kubur tanpa menoleh sedikit pun. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya naik turun, seakan-akan melambai kepada tuan dan pahlawannya untuk memberikan hormat dan menyampaikan salam perpisahan. Kemudian ia tertegun dengan kepala terangkat ke atas dan kening yang meninggi. Lalu mengalirlah air matanya yang deras. Demikian tulis Khalid Muhammad Khalid. Ketika membahas tentang Khalid, bisa jadi karena kuda tersebut telah memiliki ikatan batin dengan si empunya, sang pahlawan Khalid bin Walid. Saat Khalid dikuburkan, ia juga turut merasakan kesedihan atas kepergian sahabat karibnya itu. Kuda ini telah diwakafkan Khalid bersama pedangnya di jalan Allah. Namun adakah yang mampu untuk menunggangi kuda perang Khalid tersebut yang telah memiliki banyak pengalaman di medan juang? Khalid kerap memberikan motivasi bagi pasukannya sebelum mereka bergerak. Kala subuh datang menjelma, pejalan-pejalan malam melantunkan pujian. Kalimat ini menjadi kata mutiara yang motivatif.
apa yang di sisi Allah lebih baik daripada yang di dunia. Ia hidup terpuji dan berbahagia setelah mati. Selamat jalan wahai Abu Sulaiman, Khalid bin Walid, sang pahlawan Islam, sang pedang Allah yang senantiasa terhunus. Demikian kisah Khalid bin Walid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.